Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita diberikan nikmat berupa sehat untuk selalu bisa beraktivitas dan berkarya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sri Hartanti, sarjana Sains, Magister Sains, merupakan salah satu dosen dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Jombang, Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Rekayasa Pertanian dan Biosistem dengan NIDN 0731059301 dengan bidang keahlian ilmu mikrobiologi. Penetapan saya sebagai dosen di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Jombang sejak tahun 2018 hingga saat ini. Konten audio visual ini dibuat dengan tujuan yaitu sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian. Mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Jombang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS untuk perkuliahan di kelas dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum. Deskripsi singkat mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian adalah mempelajari tentang faktor-faktor pertumbuhan mikroba selama proses pengolahan pangan, perubahan dan kerusakan makanan akibat aktivitas mikroba, kelompok mikroba yang menyebabkan kerusakan makanan, pencegahan kontaminasi bahan pangan, peran mikroba yang menguntungkan dalam pangan fermentasi, peran mikroba yang tidak menguntungkan dalam kerusakan makanan dan keracunan makanan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian ini adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian khususnya di kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan mikroba dan klasifikasi mikroba, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor dalam pertumbuhan mikroba, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan karena pertumbuhan mikroba, mahasiswa mampu menganalisis kerusakan makanan karena pertumbuhan mikroba, mahasiswa mampu menjelaskan kontaminasi bahan pangan, mahasiswa mampu menganalisis mikroba yang menguntungkan dalam industri, mahasiswa mampu menganalisis mikroba yang tidak menguntungkan, dan mahasiswa mampu menjelaskan bahaya dalam makanan. Sistem pembelajaran di mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran DL, yaitu Discovery Learning. Metode pembelajaran DL merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa untuk mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan. Sedangkan dosen akan bertugas di dalam menyediakan data atau petunjuk untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa, kemudian memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa. Pada mata kuliah ini, media pembelajaran yang digunakan antara lain laptop yang akan digunakan untuk menyusun materi perkuliahan, 2. LCD proyektor untuk menampilkan materi di dalam kelas. Papan tulis digunakan untuk memperjelas pemaparan materi kepada mahasiswa. Selanjutnya ada laboratorium pertanian untuk menyediakan pelayanan praktikum bagi mahasiswa supaya bisa lebih berkreasi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Pertanian ini selama 1 semester dilakukan selama 16 pertemuan dengan 7 pertemuan sebelum UTS dan pertemuan ke-8 UTS, kemudian 7 pertemuan sebelum UAS dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu 1. Karakteristik dan pertumbuhan mikroba, 2. Klasifikasi mikroba, 3. Faktor-faktor fisik pertumbuhan mikroba selama proses pengolahan pangan,
Keempat, faktor-faktor kemis pertumbuhan mikroba selama proses pengolahan pangan. Kelima, perubahan yang terjadi selama pertumbuhan mikroba. Keenam, kerusakan makanan akibat aktivitas mikroba. Ketujuh, kelompok mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Kedelapan, pencegahan kontaminasi bahan pangan. Kesembilan, peran mikroba yang menguntungkan dalam pangan fermentasi tempe. Kesepuluh, ada peran mikroba yang menguntungkan dalam pangan fermentasi Yakult. 11, peran mikroba yang menguntungkan dalam pangan fermentasi yogurt. 12, kelompok mikroba patogen dan toksin. Ke-13, ada faktor-faktor yang mempengaruhi mikroba terinfeksi dalam bahan pangan. Dan terakhir, ke-14, bahaya dalam pangan. Bobot penilaian pada mata kuliah mikrobiologi pangan dan pertanian. Setiap bentuk evaluasi mata kuliah ini, baik teori maupun praktikum, berdasarkan buku panduan IKU Kemendikbudristek tahun 2021, sehingga saya memakai sistem penilaian sebagai berikut. Partisipasi kelas sebesar 15%. 2, ada hasil proyek, yaitu dalam kegiatan ini adalah praktikum sebesar 35%, ada tugas sebesar 10%, kemudian ada kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah mikrobiologi pangan dan pertanian untuk mahasiswa program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Demikian deskripsi singkat di dalam proses pembelajaran dari mata kuliah mikrobiologi pangan dan pertanian yang saya ampu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah mikrobiologi pangan dan pertanian di program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi kerusakan bahan pangan akibat aktivitas mikroba. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang adik-adik. Sehat ya? Sehat? Sehat. Oke. Jadi kita ketemu lagi hari ini ya. Baik, sebelum materi kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dengan harapan untuk materi hari ini dapat diterima dengan baik dan memperoleh manfaat secara bersama-sama. Gitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mengabsen satu-satu mahasiswa yang hadir hari ini ya. Aprilia Ayu Firnanda hadir. Tisna Adi Tanama. Oke, Mas Tisna. Oke, selanjutnya Mas Rivaldo hadir. Mbak Khafifah Nur hadir. Mbak Nadia hadir. Mbak Sasmiati Retno hadir. Oke. Terima kasih hadir semua ya, Dek ya. Lengkap, sehat semua. Jadi kita akan mulai untuk materi hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mereview lagi, merefresh. Apakah materi kemarin masih diingat apa sudah hilang ya? Saya mau tanya ya. Jadi siapa yang masih ingat untuk materi minggu lalu di pertemuan kelima? Siapa? Oke, Mbak Ziza. Pertemuan minggu lalu itu pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba, betul ya. Jadi kemarin betul ya, pertumbuhan mikroba ya, betul. Jadi pertumbuhan mikroba. Kalau pertumbuhan mikroba itu harus butuh apa, Dek? Nutrisi. Perlu nutrisi. Nutrisinya apa saja, Dek? Ada makronutrisi sama mikronutrisi. Oke, makronutrisi dan juga mikronutrien. Ya, bisa makronutrien, mikronutrien. Kemudian, apakah dari teman-teman, adik-adik semua masih ingat apa yang tergolong dari kelompok mikronutrien? Siapa? Oke, Mbak Wulan. Seng, kobar, nikel.
Apa saja, Mbak? Mangan, Mangan, seng. kobalt, nikel. Oke, mangan, seng, kobalt, niken. Saya tambahi ya, 1 molybdenum ya. Jadi itu adalah salah satu beberapa yang masuk ke kelompok mikronutrien yang dibutuhkan oleh mikroba dalam melakukan pertumbuhannya ya. Selanjutnya, kalau pertumbuhan mikroba kita pun juga sama ya. Kita tumbuh dari baby, kemudian balita, remaja, tua, dan juga akan meninggal ya. Begitu pula dengan bakteri, ada mengalami fase pertumbuhan. Ada yang bisa masih ingat apa saja fasenya? Dalam fase tersebut ada 4 fase. Ya, apa, Dik? Pertama adalah fase lag atau adaptasi. Yang kedua fase log atau pertumbuhan. Betul. Yang ketiga fase stasioner atau jenuh. Dan Betul. yang terakhir fase kematian. Fase kematian. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Fase lag, log, stasioner, dan juga ada kematian. Kematian itu biasanya kalau sudah nggak ada nutrisi dari lingkungan untuk pertumbuhan mikroba. Seperti itu ya. Jadi sudah ya, sudah refresh semua ya. Oke, kita masuk saja kalau begitu. Materi hari ini pertemuan ke 6 masuk ke kerusakan bahan pangan, kerusakan BP ya, kerusakan bahan pangan. Jadi kerusakan bahan pangan ini nanti tujuannya adik-adik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis ya, menganalisis kerusakan bahan pangan itu disebabkan oleh mikroba apa, seperti itu ya. Kita mulai. Nah, kerusakan bahan pangan disebabkan oleh beberapa. Di sini ada 5 poin ya, Dek ya. Ada mikroorganisme, ada serangga, ada aktivitas enzim atau enzim ya. Kemudian ada reaksi non enzimatik dan juga ada kerusakan fisik. Kelima-limanya ini, pointernya nggak bisa ya. Kelima-limanya ini bisa menyebabkan suatu keracunan atau kerusakan bahan pangan. Dari kelima ini yang paling bisa dilihat kalau ada kerusakan ya kerusakan secara fisik. Misalkan kalian beli ngapunten ya Indomie, kita sebut merek ya Indomie. Indominya ternyata di mana? Di toko itu sudah rusak kemasannya. Nah, itu bisa menyebabkan adanya kontaminasi atau invasi mikroorganisme masuk ke dalam kemasan yang bisa menyebabkan keracunan karena mungkin adanya pertumbuhan dari jamur atau fungi, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Tanda-tanda kerusakan bahan pangan apa saja? Ada perubahan dari tekstur ya, kekenyalan. Kemudian ada pelunakan tekstur juga, perubahan kekenyalan. Diulang lagi, kemudian pembentukan lendir. Nah, ada yang tahu di sini pelunakan tekstur Erwinia carotophora. Kira-kira merusak bakteri yang merusak bahan pangan apa? Ayo. Bahan pangan carotophora. Carotophora carrot. Apa carrot berarti? Wortel, betul ya. Jadi kalau kalian ada ibu, mama kalian beli di pasar ya, di supermarket apa wortel, terus disimpan di suhu ruang atau di kulkas yang sudah lama sekali menyenyek ya kan, melunak apa wortelnya itu disebabkan oleh bakteri, kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri. Salah satunya dari kelompok Erwinia carotophora ini, carrot ya. Kemudian ada juga Pseudomonas marginalis. Ini juga dari kelompok bakteri. Pseudomonas marginalis ini melunakkan tekstur dari contohnya adalah pakcoy, sawi, seperti itu. Ya. Pernah kan masuk? Nggak pernah. Pernah tahu ya? Kemudian ada Sclerotiorum. Ini adalah menyebabkan perubahan kekenyalan tekstur. Di sini ada ini penggumpalan protein pemisahan serum atau skim. Jadi ke santan kalian beli yang tidak instan ya, bukan yang K itu ya, bukan di supermarket tapi parutan di pasar misalkan. Kalian meres pagi, siang sudah kental ya kan, itu karena disebabkan salah satunya oleh bakteri Sclerotinia ini ya. Kemudian ada pembentukan lendir disebabkan oleh jamur ya, bisa dari hamir atau bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini bukan hanya dia apa itu Dek? Tidak hanya bersifat negatif di bahan pangan kerusakan, tidak,
tapi dia juga bisa secara positif. Apa? Susu jadi asam enak itu bikin apa? Yogurt, betul. Jadi bakteri asam laktat ini juga digunakan oleh suatu perusahaan untuk membuat yogurt, gitu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, di sini pembentukan asam, Lactobacillus, ada Pseudomonas proteus, kemudian ada pembentukan warna hijau, biasanya pada daging. Kalau mama saya biasanya beli daging, kadang dimasak-masak, kadang di presto, kadang digodok ya, tidak direbus, dibiarin aja di suhu ruang. Pagi sorenya itu sudah berwarna, ada warna hijau, rodok-rodok sudah nggak merah lagi, karena adanya perubahan dari secara kimia ya. Secara kimia di sini ada H2O2 yaitu hidrogen peroksida. Ini bisa menyebabkan keracunan, Dek, karena hidrogen peroksida ini sifatnya beracun kalau terlalu banyak dikonsumsi oleh dimasuk ke dalam tubuh kita. Ada juga pembentukan warna kuning daging Enterococcus. Nah, ini bisa menyebabkan muntaber ya. Pembentukan warna hitam, perubahan warna pada serealia. Serealia itu adalah golongan dari sereal, gandum ya, kacang-kacangan, kedelai, kemudian apalagi beras ya kan, itu dari golongan serealia. Di sini ada juga perubahan bau ikan, baunya anyir. Anyir tahu kan apa anyir? Amis ya. Amis itu disebabkan oleh adanya senyawa kimia yang terbentuk dari perubahan itu, yaitu histamin. Histamin dan trimetylalamin itu menyebabkan perubahan bau amis. Biasanya kalau amis berarti pada ikan ya, pada ikan. Makanya kalau ikan nggak segera diolah, nggak dimasukkan ke freezer atau di mana itu, Dek? Di kulkas, di chiller, itu rentan sekali terkena kontaminasi ya, betul. Nah, ini daging bau busuk karena pemecahan protein oleh mikroorganisme. Ada amonia, ada H2S, ada indol ya, ada amin. Senyawa indikatornya berupa apa, Bu? Ada kadiferin dan putrescin. Nah, ini adalah komposisi mutu dan keamanan. Contohnya di sini ada bahan pangan ya, Dek. Bahan pangan ada daging, sayur, ikan, buah, susu. Di sini ada secara alami ada air, lemak, protein, karbohidrat. Jadi semua bahan pangan, daging, sayur, susu, buah itu mengandung senyawa organik, yaitu ada air, ada lemak, yang dimana itu tidak bisa bertahan lama kalau tidak ada pengolahan secara khusus ya. Tambahannya, makanya butuh itu, ada tambahan pengawet, ada pewarna, tapi harus sesuai dengan food grade ya, food grade. Tapi food grade itu tetap aja namanya pengawet dan juga pewarna, akan berpengaruh ya terhadap tekstur, warna, rasa, bau, dan juga nilai gizi. Ya, jadi itu. Jadi nilai gizi itu bisa terpengaruhi dari pengawet dan juga pewarna. Di sini ada bahan pangan, kemudian ada reaksi perubahan. Perubahannya secara apa? Secara fisik, secara kimia. Kalau secara kimia ya tadi itu. Ya. Kemudian ada mutu dan keamanan. Kerusakan bahan pangan. Nah, ini perubahan karakteristik fisik secara fisika dan secara kimia suatu bahan pangan yang tidak diinginkan dan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Contohnya, kalau secara fisik itu kalau di teknologi hasil pertanian ada namanya organoleptik. Organoleptik itu adalah suatu analisis ya, bisa melihat perubahan secara baunya seperti apa. Yang awalnya manis, baunya secara manis ya, terus jadi asam. Itu termasuk dari analisis organoleptik ya. Kemudian warna, tekstur yang awalnya cair kok jadi kental, itu termasuk juga dari organoleptik ya. Tekstur juga, bentuk juga, bentuknya awalnya padat kemudian dia jadi meleot ya kan, itu juga dari organoleptik. Itu biasanya ada panelis kalau mau kalian mau ujian akhir besok, analisis untuk ujian akhir ya. Kemudian karakteristik kimiawi meliputi komponen penyusun seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak,
mineral, vitamin, dan pigmen, dan sebagainya. Nah, ini Dek, ciri-ciri kebusukan pada bahan pangan. Sifatnya ada beberapa. Irreversibel, bau tidak sedap, perubahan bentuk secara drastik, kehilangan daya tarik, dan perubahan nilai gizi. Irreversibel artinya apa? Irreversibel artinya tidak dapat kembali pada keadaan semula. Kalau reversibel artinya bisa kembali ke keadaan semula. Contohnya, kita tumbuh sudah jadi dewasa ya, bisa nggak jadi bayi? Nggak bisa. Itu kan sifatnya namanya irreversibel. Begitu pula juga dengan kerusakan bahan pangan ya, kebusukan tidak bisa balik enak lagi ya. Yang awalnya jadi bubur, nasi terus jadi bubur, bayi bisa nggak jadi nasi lagi? Nggak ya? Iya, kayak pepatah ya. Kemudian kebusukan bahan pangan atau makanan dapat berlangsung secara cepat atau lambat, tergantung dari apa Dek? Jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan, jenisnya apa? Serealia, susu, daging, atau apa? Jadi nggak sama ya, kondisi lingkungan penyimpanan. Jadi penyimpanan itu berpengaruh juga terhadap dari apa? Percepatan dan kelambatan pembusukan bahan pangan. Oke. Ini tadi ya, jenis kerusakan bahan pangan ada beberapa, ada 5 poin. Secara mikrobiologis, secara mekanis atau secara fisik, secara biologi, dan juga secara kimia. Sebenarnya mikrobiologis itu juga termasuk dari biologis. Jadi biologi itu masuk si mikrobiologi, kontaminasi oleh bakteri, jamur, itu bisa ya. Kemudian secara fisik, contohnya adalah ketika makan nasi goreng, enak-enak makan nasi goreng, ternyata kalian mama ketemu staples, ya kan? Itu juga kontaminasi. Karet, gelang, ada rambut, itu juga termasuk kontaminasi. Ya, jadi bukan tentu kerusakan bahan pangan itu rusak beneran, tapi kontaminasi itu bisa masuk di situ. Rambut, staples, batu kerikil, makan nasi goreng keletak-keletak kayak gitu kan? Ya, oke. Kerusakan mikrobiologis ini, kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Kemudian kerusakan mekanis, kerusakan yang disebabkan oleh adanya gesekan atau tekanan saat panen, penyimpanan dan distribusi, termasuk dari pengemasan, packing ya, packing bahan pangan. Makanya kalau di sini ada yang jadi owner bahan pangan misalkan buat puding atau apa, harus diperhatikan sekali terkait dengan packingnya, kemudian produksinya seperti apa gitu ya, jangan sampai rusak ya, jangan sampai mencemari, kontaminasi makanan itu. Kerusakan biologis, kerusakan yang disebabkan oleh respirasi bahan pangan itu juga bisa masuk ke mikrobiologis. Kemudian yang kerusakan kimia disebabkan oleh reaksi kimia ya. Demikian materi dari saya hari ini. Ada yang bertanya? Saya Bu. Oke, bertanya Dek. Apakah jenis bakteri itu merusak bahan pangan dalam waktu yang sama? Jenis bakteri merusak bahan pangan dalam waktu yang sama. Baik. Satu lagi pertanyaan, ada lagi? Saya Bu. Ya. Apakah pengolahan pangan itu bisa memperpanjang masa simpan bahan pangan? Oke. Jadi dua anak ya. Terkait dengan kerusakan bahan pangan oleh bakteri ya, tidak secara bersamaan Dek. Jadi tidak secara bersamaan. Ya, tidak secara bersamaan. Tergantung apa? Ini tadi, tergantung dari jenis bahan pangan. Dari jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan, juga jenis kondisi lingkungan penyimpanan, gitu ya. Jadi itu tidak semua. Jadi tergantung sereal, susu, buah itu tidak sama, daging tidak sama. Sereal kacang hijau bisa tak busuk dalam setengah hari? Nggak bisa ya kan, nggak bisa. Susu bisa tak bertahan sampai 1 bulan? Nggak bisa. Jadi tergantung dari jenis makanan. Boleh diulang lagi Mbak pertanyaannya? Apakah pengolahan pangan itu bisa memperpanjang masa simpan bahan pangan? Oke, jadi pengolahan bahan pangan itu bisa memperpanjang.
Jawabannya bisa, malah harus dilakukan pengolahan untuk selain untuk memperpanjang masa simpan, juga bisa meningkatkan nilai ekonomi. Ya, jadi UHT susu sapi segar tanpa pengolahan dengan UHT ultra high processing itu ya temperatur, maka masa simpannya tidak akan lebih lama. Kemudian juga bisa diubah susu segar diubah menjadi apa? Yogurt, keju, itu kan pengolahan. Jadi bisa memperpanjang masa simpan dengan cara mengolah gitu. Dan juga nutrisinya lebih baik, lebih tinggi. Nilai ekonominya juga lebih tinggi ya. Kemudian tentunya lagi tempe dari apa? Kedelai ya kan, kedelai. Kedelai mek gitu toh. Apa kalau dimakan ya nilai gizinya cuma kedelai. Tapi kalau ketika dilakukan fermentasi ya, maka akan menambah nilai gizi dari apa? Jamur Rhizopus oligosporus. Walaupun tempe bisa sih sampai 7 hari, bisa nggak 3 hari ya, 3 hari di kulkas dengan penyimpanan yang benar, dikasih koran atau apa gitu ya. Sudah ada yang bertanya lagi? Cukup? Paham ya? Oke, terima kasih. Jadi demikian ya materi kita hari ini terkait dengan kerusakan bahan pangan. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ayo satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke Mbak, silakan Mbak Nadia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, betul. Yaitu faktor biologis, secara fisik, dan secara reaksi kimia. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi ya, biologi, fisik, kimia, juga ada mikrobiologis dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sudah? Ada tambahan lagi? Sudah cukup. Selanjutnya ada tugas untuk kelas ini ditulis di buku tulis masing-masing ya. Kemudian nanti sebelum masuk sudah ada di meja saya lakukan penilaian. Tugasnya adalah membandingkan bahan makanan di bawah ini manakah yang lebih cepat rusak jika disimpan dalam suhu kamar. Jadi kalian bisa mencari referensi atau melakukan praktik ya di rumah dengan ini, membandingkan sayur, daging, ikan, telur, serealia, umbi, kacang-kacangan, dan susu. Manakah dari sekian ini yang lebih cepat rusak, mengalami pembusukan? Begitu ya? Paham ya? Oke, ini tugas individu ya, bukan kelompok ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, jadi demikian materi saya hari ini untuk penyampaiannya terkait dengan kerusakan bahan pangan. Semoga adik-adik sekalian dapat mendapatkan manfaatnya dan mengimplementasikan dalam kehidupan, bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.